Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi sebagai pembina kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada beliau sehingga kita semuanya setiap pagi mendapatkan pencerahan demi pencerahan sehingga kita bisa melaksanakan atau kita bisa bertambah baik. Yang saya hormati pula para pengurus yang berusaha sekuat kemampuannya, sekuat tenaganya untuk terlaksananya kajian kita pada pagi hari ini. Dan juga para ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesehatan kepada kita, menambahkan rezeki kepada kita, menambahkan kemudahan-kemudahan kepada kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang hidup di dalam waktu. Ada waktu yang lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Waktu yang lalu kita harus banyak membaca bismillah, membaca alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah kehidupan, kita masih diberikan oleh Allah sekarang kenikmatan, berbagai macam nikmat. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk menghirup udaranya, masih diizinkan untuk melangkahkan kaki kita. Nah, kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita semua mampu mensyukurinya dengan benar sesuai dengan aturan Allah. Sehingga kita akan mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasadid. Kemudian hidup di masa sekarang. Hidup di masa sekarang ini kita harus mengingat hidup masa yang lalu. Maka hidup di masa sekarang harus banyak beristighfar. Harus banyak beristighfar. Dan istighfar itu adalah salah satu dari kalimat atau amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kita rizki yang sangat amat deras kepada kita bagaikan hujan. Itu salah satu. Jadi saat ini kita harus banyak istighfar dengan mengingat ternyata kita tidak mampu sepenuhnya untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian masa yang akan datang. Masa yang akan datang kita bahas sekarang. Ya. Masa yang akan datang kita harus membaca bismillah. Karena bismillah kalau saya amati dari beberapa keterangan hadis-hadis yang akan kita baca pada hari ini itu adalah password atau PIN atau kata kunci. Kita kalau membuka HP, punya HP, kalau kita tidak punya PIN-nya atau PIN-nya salah, maka tidak akan bisa terbuka. Maka akan terputus itu. Maka PIN itu harus selalu ada. Harus selalu kita buka. Harus selalu kita hafal. Karena disitulah keberhasilan kita. Karena
Dengan PIN itu kita akan bisa membuka segalanya. Kalau kita punya HP, dengan PIN-nya HP itu kita bisa membuka WA, kita bisa membuka YouTube, kita bisa membuka. Pokoknya apa yang ada di situ bisa kita buka. Nah, itu Bismillah. Kemudian kita setelah membahas PIN-nya, maka kemudian siapa kita? Siapa kita? Nah, maka kita kemudian kita pelajari siapa kita. Kalau siapa kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insan. Ada yang mengartikan, Bu Wati? Ada Ustadz, siap Ustadz. Oh, monggo Siap. diartikan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ternyata kita adalah khalaqna, diciptakan oleh Allah. Berarti ada makhluk dan ada khalik. Ada makhluk dan ada khalik. Di ayat yang lain, banyak sekali yang ada kalimat insan, di depannya ada kholako, kholakna, kholaktu. Itu banyak sekali, kholaktul jinna wal insa. Jadi kita ini makhluk, bukan kholik. Jadi bagian dari makhluk. Dan makhluk Allah di dunia itu banyak sekali. Makhluk Allah banyak sekali. Kalau saya gambarkan kalau di WA ternyata isinya WA itu banyak sekali. Ada YouTube, ada WA, di HP itu. Ada WA, ada Instagram, ada pokoknya macam-macam lah. Itu saya gambarkan dunia itu kayak begitu. Nah, kita ini adalah makhluk. Kalau makhluk ya terserah kholiknya. Terserah kholiknya. Diapakan oleh kholiknya. Diapakan oleh disuruh apa, diperintahkan apa, dilarang apa. Ya terserah yang menciptakannya. Karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang namanya makhluk, ada makhluk berupa manusia, ada makhluk berupa jin, ada makhluk berupa yang lainnya. Banyak sekali. Dan satu dengan yang lain, namanya makhluk ini satu dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Yang namanya manusia saling membutuhkan. Butuh makhluk yang lain. Butuh makhluk yang namanya buah. Butuh makhluk yang namanya apel. Butuh makhluk yang namanya pohon. Butuh makhluk yang namanya ikan, hewan. Butuh makhluk yang namanya air. Semua. Ya, kita membutuhkan itu semua. Maka di situ harus ingat kita ini makhluk diciptakan, bukan menciptakan. Nah, maka kita harus paham. Kita harus paham apa yang ada, makhluk yang ada di langit dan di bumi ini. Monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, siap. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Alam ta'lam. Apakah Anda tidak tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah. Lahu, milik Allah. Mulkus samawati wal ard. Kerajaan langit dan bumi. Mulkun itu artinya raja.
Yang namanya raja, dia yang memerintahkan. Apa kata dia? Sehingga aturan kehidupan itu ada dari dia, dari raja itu. Maka kalau kita melanggar aturan raja itu, otomatis akan berakibat raja itu tidak senang. Maka ada hukum sunnatullah. Nah, ada hukum sunnatullah. Maka semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya milik Allah. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada untuk kalian, ya, untuk kalian selain Allah penolong. Jadi selain Allah tidak ada yang bisa menolong kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wali kita dan yang menjadi penolong kita. Hati-hati, wali itu ada dua. Ada waliullah, ada waliyut taghut. Ya. Waliullah, waliyut taghut. Kalau waliullah, maka dia itu sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin yang taat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai waliya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sebagai walinya, pelindungnya orang-orang mukmin yang akan mengeluarkan orang mukmin itu dari kegelapan menuju kepada an-nur, cahaya. Sedangkan ada wali yang lain. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir, nah orang-orang kafir itu jangan dianggap orang kafir itu adalah orang yang tidak beragama Islam saja. Bukan. Kafir itu di dalam Al-Quran, kadhibin disebut juga kafir. Fasikun disebut juga kafir. Jadi orang fasik, orang itu Allah menyebutnya juga disebut dengan kafir. Maka kata Allah, wa malakum min dunillah. Ya. Tidak ada bagi kalian penolong kecuali dari Allah dan dialah walinya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali. Apapun milik Allah. Jadi kalau ada apapun milik Allah, nah, berarti kita harus izin dulu. Kalau kita punya barang, kemudian ada orang lain, nah pakai saja tanpa pamit kepada kita pemiliknya, otomatis. Maka kita tidak senang terhadap orang yang semacam itu. Monggo diartikan ayat selanjutnya. Ya Ustaz. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Ma fis samawati, apapun yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi. Udara milik Allah, bintang-bintang milik Allah, mendung milik Allah, wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Maka kalau semuanya milik Allah, kita butuh izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan, kalau kita punya barang pulpen saja, nah itu milik kita. Kemudian mau dipakai orang lain, maka otomatis orang lain itu harus izin kepada kita, karena bukan miliknya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah.
baik yang engkau tampakkan maupun yang engkau sembunyikan. Ini berarti tidak ada yang rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada rahasia. Baik yang kita sendiri menampakkannya maupun kita sendiri merahasiakannya, semuanya terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di ayat lain, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Monggo. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apapun permasalahan, milik Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita saat ini, ya, mungkin permasalahan-permasalahan kepemimpinan dan lain sebagainya, milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Tapi kita tetap harus berjuang. Kita tetap harus berjuang. Karena dunia itu Allah tidak akan merubah kecuali kita manusia yang merubah. Sehingga kalau ada orang yang menyakiti kita, kita jangan diam saja. Kita harus berusaha untuk merubah, ya, supaya tidak selalu disakiti, supaya tidak selalu dibodohi, supaya tidak selalu diinjak-injak. Kita harus berjuang, ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena Allah penolongnya, semuanya kembali pada Allah, maka tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak hanya mengucapkan saja, tapi harus juga ada yang mengerjakan. Harus ada yang mengamalkan. Supaya bisa sukses. Antara perbuatan, antara yang kita ucapkan dan kita kerjakan sama. Sama dengan membaca Al-Quran, antara penglihatan dan antara ucapan harus sama. Kalau perbuatan, antara perbuatan dan antara doa harus kita samakan. Ya, doa kita minta supaya baik di dunia, baik di akhirat, maka perbuatan kita juga harus kita samakan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah lah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan apapun. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang menjadi pelindung, pemelihara dari segala ciptaannya. Jadi Allah menciptakan kepada kita, dikasih perut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara perut kita supaya ada isinya. Begitu juga yang lainnya. Monggo diartikan dulu. Yang aku pun Ustaz. Nggih. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa kepada kita itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Nah, bagaimana supaya itu sesuatu musibah itu tidak diizini? Maka apa yang harus kita kerjakan? Begitu. Jangan sampai kemudian,
kita ini ditimpa musibah, oh sudah atas izin Allah musibah ini. Tapi kita tidak mengerjakan apa sebab musibah itu. Nah, kita tidak antisipasi. Berarti kesalahan kita itu. Illa biidnillah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, akan Allah berikan petunjuk di dalam hatinya. Nah, Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Kalau kita akan berbuat yang perbuatan itu akan mengarah kepada musibah, maka Allah akan memberikan petunjuk. Kalau dia orang mukmin, maka dia akan tahu, oh ini tidak baik. Akan mengarah kepada musibah. Maka dia menyetopnya. Nah, jadi sunnatullahnya berlaku. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu alimun, maha tahu. Jadi apa yang kita kerjakan dan apa yang akan terjadi, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Apa yang akan terjadi nantinya 2 hari lagi, 3 hari lagi, bahkan di akhirat nanti, Allah maha tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada kita lewat Al-Qur'annya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada kita lewat hati kita. Jadi lewat hati kita. Karena kemungkinan manusia itu diingatkan oleh Allah, tapi kadang-kadang tidak mau. Di hati kita pasti ada 2. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan jelek. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin akan selalu memberikan petunjuknya. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Monggo. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu hanyalah dari setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedangkan pembicaraan itu tidaklah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia. Hati-hati, sekarang ini banyak rahasia-rahasia. Supaya dia ingin menjadi sesuatu, ada rahasia-rahasia. Nah, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan. Apalagi kalau yang tampak antara orang mukmin, antara orang baik dan orang yang tidak baik. Ada rahasia-rahasia. Karena setan juga terus akan memberikan petunjuknya. Karena walinya orang yang tidak baik itu setan. Ya, aulia uhumut taghut akan bertambah yukhrijuhum minan nur ilad dulumat. Sidikai api pada menuju kepada tidak baik. Itu setan akan begitu. Sudah ada aturannya, tapi dia tidak mau membuat aturan itu. Sudah ada ketentuannya, tapi dia tergesa-gesa. Itu memang setan. Pekerjaan setan itu begitu. Maka kita harus berjuang terus. Kenapa tujuan setan itu apa? Liyahzunal ladina amanu, supaya orang-orang mukmin itu bersedih, takut. Nah, kalau sudah bersedih, maka kalah. Kalau sudah kalah, maka sudah menyerah. Tapi kalau kita kuat, aturannya tidak begitu. Kemudian menjadi kuat. Maka tidak usah bersedih. Kita tunggu saja nanti. Karena aturannya bukan begitu. Kita harus mengikuti aturan yang ada.
Memang tujuannya liyakhzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu bersedih. Walaisa bidarihim. Ingat, pembicaraan rahasia mereka tidak ada yang berbahaya bagi kita. Laisa bidarihim. Tidak ada gunanya. Illa biidnillah, kecuali hanya dengan izin Allah. Supaya mereka tidak mendapatkan izin Allah, maka wa'alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sebagai seorang mukmin, maka harus kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Terus berjuang karena di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Dan Allah sebagai wali kita. Terus kita perjuangkan, kita perjuangkan. Karena pada dasarnya hidup itu adalah berjuang. Kalau kita tidak pernah berjuang, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di langit, semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbaka lillahi man fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ada sabbaka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada wamanya, ada yang tidak ada wamanya. Dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Hasr, dalam surat Sof. Semuanya sabbaka lillahi, sabbaka lillah. Monggo diartikan. Ya, Salah Ustaz. satu aja. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sabbaka, telah bertasbih lillahi kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ada dua kalimatnya ini. Yang satu ada ma fis samawati wal ard. Yang satu ma fis samawati wa ma fil ard. Ujungnya sama. Wa huwal aziz hakim. Dan dia Allah maha perkasa. Kalau Allah maha perkasa itu berarti makhluk Allah, siapapun yang namanya makhluk, maka dia tidak akan bisa melawan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wis wayahe mati ya tetap mati, ketentuan utama. Jadi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha aziz, maha perkasa. Ya. Al-Hakim juga maha bijaksana. Maha bijaksana itu, hakim itu seharusnya, hakim itu bijaksana, menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Jangan hakim itu kemudian membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Atau mungkin kita siapkan supaya salah-salah itu bisa menjadi benar. Yaitu bisikan-bisikan setan. Dan bisikan setan itu bisa saja bisa terjadi. Memang setan juga berjuang untuk bagaimana manusia itu bisa bersedih. Berjuang bagaimana orang baik itu bisa kesasar. Berjuang bagaimana manusia itu bisa sebanyak-banyaknya masuk neraka. Itu pekerjaan setan. Dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit dan ada di bumi, ada kalimat sabbaha dan juga ada kalimat yusabbihu. Ya. Kalau kalimat sabbaha menggunakan fi'il madhi, kalau kalimat yusabbihu menggunakan fi'il mudhari. Monggo diartikan. Dia Raja yang suci dan bijaksana. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah yang Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
Yusabbihu lahu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selalu bertasbih. Mulai saat ini sampai yang akan datang selamanya. Mereka akan bertasbih kepada Allah. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi makhluk yang ada di bumi ini semuanya akan tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka akan bertasbih kepada Allah. Maksudnya mereka bertasbih, mereka nurut apapun menjadi perintah Allah. Ikan, ya, setelah kita tangkap, kita masukkan ke wajan, digoreng dan kita makan, memang ikan nurut. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikul Quddus. Allah itu adalah Al-Malikul Quddus. Al-Malik, mereka, Allah itu Maha Raja, Maha Penguasa. Ya. Jadi tidak boleh ada yang tidak tunduk. Al-Quddus, Maha Suci. Maha Suci itu berarti Allah tidak sakar PDW. Ya, Allah tidak sakar PDW. Allah melaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada. Dan ketentuan yang ada itu ada pada Al-Quran. Al-Aziz, Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mengalahkan. Barang siapa yang tidak mengikuti ketentuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa, tidak akan menyakiti orang-orang yang baik, orang-orang yang sebagaimana ketentuannya. Ada lagi di surat Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Lahu mulku wa lahul hamdu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang atas lahul mulku al-malikul Quddus, yang bawah al-mulku wa lahul hamdu. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi manusia, bagi makhluk, tidak ada jalan lain kecuali tunduk dan patuh, kecuali menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai walinya, sebagai penolongnya. Fa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Monggo. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wa in tawallau, dan jikalau mereka, orang-orang lain, orang non-muslim, orang tidak mukmin, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan saja. Kalau mereka mau kafir, silakan kafir. Mau mereka beriman, silakan beriman. Kata surat Al-Kahfi. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, sesungguhnya Allah itu maulakum, pelindung kalian. Maka jangan sampai kalah, jangan sampai menyerah. Yakin bahwa Allah adalah yang melindungi kalian semua. Ni'mal maula, dan sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan juga sebaik-baik pertolongan. Sebaik-baik pelindung Allah, sebaik-baik pertolongan Allah. Maka sebagai seorang mukmin, maka waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Di ayat berikutnya, maka bisa diartikan, Bu. Gitu, Ustaz. Yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka,
Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Alladzina, orang-orang qala berkata, lahumun nas, kepada manusia. Innan nasa qad jama'u, sesungguhnya mereka telah berkumpul, mereka telah bersatu, ya. Mereka telah bersatu. Kemudian fakshauhum, mereka telah menakut-nakuti, ya. Nakut-nakuti. Mereka betul-betul diminit supaya orang Islam itu betul-betul takut. Orang Islam betul-betul, orang mukmin betul-betul takut. Fazatahum, maka bertambahlah takut mereka. Fazatahum. Di situ ada waksauhum, kemudian ada lakum. Supaya kalian semuanya itu takut kepada mereka. Tapi orang mukmin fazatahum imana. Nah, mestinya kita orang mukmin akan bertambah kuat keimanan kita. Nah, kita menghadapi masalah, kita harus tambah kuat iman kita. Kita tambah kuat iman kita. Tambah kuat doa kita supaya orang-orang yang berjuang itu bisa berhasil. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang mukmin mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dicukuplah Allah sebagai pelindung kita. Tidak usah minta perlindungan kepada yang lain. Cukup Allah sebagai pelindung kita dan sebaik-baik pelindung. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita masuk ke dalam passwordnya. Kita masuk ke dalam bismillah. Maka yang harus kita ucapkan pertama kali adalah bismillah. Monggo diartikan. Ya, Ustaz. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat lain dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Nah, supaya perbuatan kita selalu nyambung kepada Allah, selalu mendapatkan pertolongan Allah, supaya tidak terputus, maka Rasulullah SAW menyampaikan, kullu amrin dibalid la yubda'u fihi bi bismillah wa fi riwayatin bi dzikrillah fahuwa aqta. Setiap perkara penting, urusan-urusan penting, kullu amrin, setiap urusan dibalin yang punya kepentingan, yang punya penting, maka la yubda'u fihi, yang tidak diucapkan, tidak diawali fihi di dalamnya, tidak diawali dengan bismillah, dengan bismillah, maka kata Rasulullah, bahwa aqta, maka akan terputus. Nah, kalau kita punya tujuan, maka bismillah, bismillah, bismillah. Ya, supaya tidak terputus. Setiap apapun yang kita kerjakan, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Supaya tujuan kita tidak terputus. Setiap kita kemudian putus asa lagi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi ujian anaknya, menghadapi UKT anaknya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Selalu membaca bismillah supaya tidak terputus. Kalau tadi saya sampaikan, saya contohkan kayak HP, maka butuh yang namanya password, butuh yang namanya PIN. Dan PIN-nya itu adalah bismillah. Kita hidup ini PIN-nya bismillah. Kita hidup mau menggunakan segala makhluk yang lain, PIN-nya adalah bismillah. Kalau kita sudah bismillah, maka semuanya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan, maka bismillah. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain. Monggo bisa diartikan Bu yang kedua. Nggih, Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dari seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali setan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, ya, yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, illa dzabas syaiton, kecuali dzaba hancur, asyaitonu syaitan. Maka kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan hancur. Jadi setiap awal kegiatan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka setan tidak akan mengganggu kepada kita. Kama yadubul rosos alan nar, sebagaimana hancurnya arosos, ya, hancurnya timah pada api. Jadi Bismillah, Bismillah. Hadis yang lain, monggo dibacakan. Penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam, apabila salah seorang dari mereka melepas pakaiannya, ialah dengan membaca Bismillah. Satru baina ayun, penutup antara mata al-jin wa baina aurati Bani Adam, ya, dan auratnya Bani Adam. Ya, jadi penutup mata antara jin dan auratnya Bani Adam adalah idza wada'a akadum, tatkala mereka melepaskan di antara mereka saubaus pakaiannya. Jadi kita melepaskan pakaian kita, maka yang menutupi matanya jin itu apa? Ayyakula bismillah. Apabila mereka mengatakan bismillah. Sangat amat pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Apapun dimulai dengan bismillah. Sampai setan bisa melihat kita, jin bisa melihat kita, dia tidak akan bisa melihat kita kalau kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar mandi juga begitu. Nah, sebelumnya kita membaca bismillah baru a'udzubillah. Baik, kita lihat fungsi-fungsi bismillah. Ya, cara membaca bismillah dulu. Monggo diartikan. Dari Qatadah ia berkata, Anas pernah ditanya, bagaimanakah bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan, beliau memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. An Qatadah qala, dari Qatadah berkata, su'ila, ya, ditanya Anas su'ila Anas kaifa, bagaimana kanat qiraata, bagaimana membaca sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata, kanat madda summa qara'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca memanjangkan. Kemudian apa yang dipanjangkan kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bi bismillah, memanjangkan bi bismillah. Wa yamuddu bi rahman, dan memanjangkan ar-rahman. Wa yamuddu bi rahim, dan memanjangkan ar-rahim. Itu berarti kita tidak boleh membaca saat penting, kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, itu seakan-akan terasa betul bismillah kita. Jadi tidak hanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak hanya begitu, tapi dipanjangkan. Bahkan hadis yang lain menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca bismillah terputus-putus. Monggo dibaca artinya. Iya Ustadz. Dari Ibnu Mulaikah dari Ummu Salamah bahwa sifat bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam membaca Bismillahirrohmanirrohim. Satu huruf dengan bacaan yang pelan. Afan membacanya dengan putus-putus. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah itu betul-betul pelan. Bahkan Affan membacanya dengan putus-putus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Supaya bisa terasa betul. Supaya bisa terasa. Tidak hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Tapi betul-betul Bismillah, betul-betul dirasakan. Betul-betul dirasakan supaya Allah yang Rahman, Allah yang Rahim itu betul-betul kasih sayang kepada kita. Itu cara membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sama, hadisnya sama. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, masalah Bismillah. Ini kurang 5 menit. Masalah Bismillah, Rasulullah SAW memulai dari keluar rumah dan apapun perbuatannya, kelihatannya harus dimulai dengan Bismillah. Coba diartikan hadisnya. Iya Ustadz. Dari Ibnu Jurais, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya, lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Beliau bersabda, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan, dan mendapat penjagaan, hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan, dan penjagaan? Baik, kita mulai dari keluar rumah. Betapa pentingnya Bismillah. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kharaja, apabila keluar ar-rajulu seseorang min baitihi dari rumahnya. Faqala, kemudian berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hati-hati, kita sering atau kita sangat hafal doa ini, tapi kadang-kadang jarang kita baca. Padahal sangat amat penting. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kita tinggal mempraktekkan saja. Kita tinggal mengamalkan. Qala Rasulullah bersabda, yuqalu khina idin, tatkala kamu membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah saat keluar rumah ini, maka dikatakan khina idin, tatkala itu hudiyat, mereka akan dapat petunjuk. Mereka akan dapat petunjuk. Wakufiyat, mereka akan dicukupi. Wawukiyat, dan mereka akan dijaga. Ya. Fatatanakha laus syaiton, bahkan sampai pada penjagaan setan. Ya. Sampai setan-setan itu tatanakha, menjauh. Tidak berani mendekati orang-orang yang mengucapkan
Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sampai setan satu dengan setan yang lainnya berkata, wa yaqulu lahu syaitan akhar. Maka berkata kepadanya setan-setan yang lain, laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana engkau bisa menggoda orang-orang yang diberikan Allah petunjuk, orang-orang yang diberikan kecukupan, orang-orang yang diberikan penjagaan. Maka tidak mungkin kamu bisa menjaga orang itu. Padahal kita sering hafal ini. Kita tinggal mempraktekkan. Jangan lupa setiap kita keluar dari rumah, di situ idza kharaja rajul min baitihi. Tidak disebutkan waktunya. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam, pokoknya keluar dari rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita keluar dari rumah sehari 10 kali, ya bismillah tawakkaltu 'alallah 10 kali. Ya. Pokoknya setiap keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah. Ada yang lain. Monggo diartikan. Nggih. Dari As-Sa'bi, dari Ummu Salamah, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min an-nazila a'unadzilma a'unu zilama a'unadhala a'udzuhala alaina. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bila kami akan tergelincir, tersesat, mendolimi, didolimi, tidak tahu atau dibodohi. Anis Sa'bi an Ummi Salama anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana. Kata Ummi Salama, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi. Tatkala keluar dari rumahnya, maka dia berkata, Bismillah tawakkaltu 'alallah. Setelah bismillah tawakkaltu 'alallah, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, inni a'udzubika. Saya berlindung kepadamu. Min an-nazila. Dari tergelincir. Au nadila. Dari sesat. Au nadlima. Dari mendolimi. Au nudlima. Atau didolimi. Au najjala. Najhala. Dari kebodohan. Au yujalu atau dibudui alaina kepada kami. Jadi lindungilah kami ya Allah dari tergelincir, dari kesesatan, dari kedoliman, atau didolimi, dari bodoh atau dibudui alaina kepada kami. Itu yang dibacakan Rasulullah. Jadi ada dua. Ada bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ada bismillah tawakkaltu 'alallah Allahumma inni a'udzubika min an nazila au nadilla au nadlima au nudlam au najhal au yujhalu alaina. Nah, ini sama seperti hadis yang depannya tadi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kita biasanya kalau ditanya hadisnya, biasanya nggak ada bismillahnya. Tapi saya ketemu ada bismillahnya. Coba dibacakan, Bu, artinya. Nggih, Ustaz. Dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dari kalian apabila mendatangi istrinya untuk berjima, kemudian membaca, Allahumma janibna syaitoni wa janibna syaitona ma razaqtana.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah pula dari anak yang kelak Engkau karuniakan kepada kami. Kemudian bila keduanya dikaruniai anak, maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inna akhatukum, ya, ama inna akhatukum, sesungguhnya di antara kalian semua, idza ata ahlahu, apabila mendatangi ahlinya, waqala, dan berkata bismillah. Ada bismillahnya dulu. Biasanya langsung Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya. Tapi hadis ini ternyata ada bismillahnya. Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton. Dengan nama Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, atau jauhkan kami dari asyaiton. Jannibna syaiton. Wa jannibis syaiton. Ya. Wa jannibis syaiton. Ma razaqtana. Jadi juga berlindung atau jauhkan kepada apa yang kau rezekikan. Jadi pada anaknya, setan itu jauhkan. Maka kemudian faruzikon waladan lam yaduru syaiton. Maka diberikan rezeki seorang anak yang tidak disentuh oleh setan. Maka kalau berhubungan suami istri, jangan lupa, terutama yang muda-muda sekarang ini. Ya, kalau punya anak, supaya anaknya dijauhkan dari setan. Jangan sampai nggak hafal doa ini. Dihafalkan betul. Masalah sakit pun juga begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya baca, apa? Saya informasikan dulu, saya sampaikan bahwa masalah sakit ternyata macam-macam doa yang dibaca oleh Rasulullah. Ada sakit yang sakit panas, ada sakit yang bagaimana jika menghadapi sakit panas. Bismillahirrahmanirrahim al-kabir, a'udzubillahil adzim min syarri ilkin naharin wa min syarri kharin nar. Ada juga sakit yang berhubungan dengan darah, mungkin darahnya kurang mengalir dan lain sebagainya. Ada Rasulullah SAW setiap sakit. Ada penyakit ain. Penyakit ain itu yang disebabkan karena hasutnya seseorang, karena ada jin yang mengganggu kita, maka ada bismillah. Ada bismillahnya. Ada untuk semua penyakit. Kemudian dari berbagai macam musibah, barang siapa yang membacanya 3 kali di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya sampai sore harinya. Barang siapa yang membacanya sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai malam harinya. Yaitu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Salasa maratin lam yadurru syai'un fi dzalikal yaum au fi tilkal lail. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk selanjutnya bismillah itu bisa jenengan baca sendiri. Ada bismillah saat sakit, bismillah saat maruqyah, bismillah saat terjadi musibah, bismillah saat sesudah makan, bismillah saat makan lupa, dan ada bismillah yang lainnya. Ini insya Allah beberapa hari yang lalu sudah saya share, saya sampaikan ke grup. Begitu. Nah, baik, saya cukupkan sampai sekian. Monggo saya kembalikan ke Bu Lili.